Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran matematika oleh Bu Farah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal-soal yang sudah pernah saya berikan sebelumnya yang kemarin kalian kerjakan, agar kalian lebih memahami lagi tentang materi yang saya ajarkan ini. Karena kalau saya hanya menjelaskan materi dan kalian mengerjakan tugas, sepertinya kalian juga kurang paham ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita bahas soalnya saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan skip banyak soal ya, karena ini masih baru perkenalan aljabar. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa play video-video sebelumnya karena berupa teori saja, bukan sesuatu yang juga terlalu sulit untuk dibahas. Akan ada beberapa soal yang saya skip. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini ada pertanyaan, jika terdapat 3 kardus ditambah 5 jeruk, bagaimana bentuk aljabarnya? Nah, perhatikan ya. Nah, di sini itu kita nggak tahu kardusnya ini ada berapa jeruk isinya. Nah, seperti teori-teori yang kita pelajari kemarin, kalau misalkan kita tidak tahu isinya itu berapa, maka dia akan berperan sebagai variabel. Nah, kenapa variabel? Yaitu tadi karena kita nggak tahu isinya berapa. Ini 5 kardus ini itu isinya ada berapa jeruk kan kita nggak tahu. Sedangkan yang ini sudah jelas 5 jeruk. Nah, yang di dalam kardus ini berapa jeruk? Seperti itu. Sehingga kardus ini nanti yang kita jadikan simbol atau yang kita buat menjadi variabel. Kalau misalkan kita simbolkan kardusnya ini dengan huruf A sesuai yang ada di soal, maka kita buat menjadi 3A plus 5. Nah, kenapa 5-nya ini tidak ada A-nya? Ya seperti kalian ketahui bahwa 5-nya ini sudah jelas dia ada 5 buah jeruk. Sedangkan di dalam kardus kita tidak tahu ada berapa jeruk, sehingga kardusnya kita simbolkan dengan huruf A. Oke. Nah, kemudian di soal nomor 3, dari bentuk aljabar 4Y ditambah 8, permasalahan kontekstual yang tepat. Ini juga sama seperti yang soal nomor 2 tadi, cuman kalau dari soal nomor 2 kan kita membuat bentuk aljabar dari masalah kontekstualnya. Nah, kalau ini sekarang kita buat masalah kontekstualnya dari bentuk aljabarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, angka yang di belakang ini yang enggak ada variabelnya ini tuh adalah bentuk yang pasti. Jadi dia itu sudah pasti suatu benda yang dapat kita hitung ya. Oke. Terus kemudian yang variabel tadi, kalau yang di soal nomor 2 kan si kardusnya berupa variabel yang kita simbolkan dengan huruf A. Nah, kalau si huruf Y ini dia juga sama statusnya, sama-sama variabel. Kondisinya adalah kita itu nggak tahu yaitu berapa isinya, yaitu siapa, sehingga harus kita cari di dalam pilihan jawaban itu kira-kira mana yang kita itu nggak tahu isinya ada berapa, isinya ada apa saja, seperti itu. Nah, 4 di depan huruf Y atau di depan variabel ini itu menyatakan banyaknya benda yang kita tidak ketahui tadi ya. Tadi kan kalau si kardus kan ada seperti yang tadi, ini kan ada 3 kardus. Nah, maka akan ada 3A. Sementara yang ini 4Y, maka akan ada 4 benda yang kita tidak ketahui. Nah, di dalam pilihan itu yang paling mungkin adalah jawabannya ada jawaban B atau jawaban D. Kenapa? Karena ada toples dan ada kotak. Kita tidak tahu ada berapa benda di dalam toples atau di dalam kotak, ya kan? Di dalam toples, di dalam kotak itu kan tertutup misalnya. Nah, kita tuh nggak tahu loh di situ ada berapa isinya, sehingga kita bisa pilih antara B atau D. Nah, kemudian dilihat lagi di belakangnya ada 8, ada angka 8, sehingga kita harus mencari suatu benda yang jelas angkanya itu ada 8, yang jelas menunjukkan bahwa dia itu banyaknya ada 8 loh. Nah, maka jawaban yang paling mungkin adalah B. Oke. Nah, seperti itu adalah konsep awal dari aljabar. Sekarang kita masuk ke soal di pertemuan kedua ya. Masalah-masalah di pertemuan kedua. Untuk yang ini mungkin akan ada beberapa soal yang saya skip juga, tapi saya usahakan untuk menjelaskan semuanya. Kalian masih ingat ya tentang variabel dan koefisien? Jadi saya jelaskan di sini saja yang mana yang koefisien, mana yang variabel, mana yang konstanta. Ingat-ingat bahwa koefisien itu ada di sebelahnya variabel. Variabel adalah yang bentuknya
simbol-simbol huruf seperti ini. Jadi semua yang berbentuk huruf itu pasti variabel. Kalau dalam bentuk aljabar itu yang ada hurufnya itu pasti variabel. Misalkan di sini ada variabel AB, maka variabelnya ada variabel A dan variabel B. Seperti itu ya. Kemudian koefisiennya itu adalah yang ada di sebelahnya variabel tadi, angka 3. Dia menyatakan banyaknya si variabel ini ada berapa? 3A kan? Nah, maka koefisiennya adalah si 3. Kemudian konstanta itu adalah angka yang tidak punya huruf di sebelahnya. Jadi dia itu berdiri sendiri seperti ini. Suatu angka biasa seperti ini namanya konstanta. Oke, lalu masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada berapa suku dalam bentuk aljabar? Ingat-ingat ya, suku itu isinya adalah koefisien dan variabel, atau hanya variabel saja, atau hanya konstanta atau angka saja. Nah, untuk mengetahui ada berapa suku dalam satu bentuk aljabar itu, dia dipisahkan dengan operasi pengurangan seperti ini, atau operasi penjumlahan. Jadi pengurangannya ini diganti tanda plus kayak gitu, jadi penjumlahan. Nah, ini tanda penjumlahan dan pengurangan ini memisahkan suku-suku yang ada di dalam bentuk aljabar. Nah, ini kan ada tanda pengurangan, maka di sini ada 1 dan 2 suku. Kemudian soal berikutnya, ada berapa suku dalam bentuk aljabar? Nah, ini ya, perhatikan. Yang paling sederhana dari 5T plus 3 min 1. Kenapa ada kata-kata yang paling sederhana? Karena bentuk aljabar seperti ini tuh bisa dikecilkan lagi bentuknya. Maksudnya gimana sih, Bu? Kayak gini. Jadi ini kan ada 1, 2, 3 suku. Kalau misalkan kita hanya melihat dipisahkan dari tanda penjumlahan dan pengurangan ini. Tetapi perhatikan bahwa 3 dikurangi 1 itu kan bisa terjadi. Mereka adalah satu suku yang sama. Mereka sama-sama konstanta. Kalau seperti ini maka bisa dikurangi. Sehingga 5T tambah 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 5T plus 2. Ini caranya juga sama persis kayak soal yang tadi, hanya saja perhatikan bahwa ini yang dioperasikan adalah yang sama-sama memiliki huruf yang sama. Di sini kasusnya mereka sama-sama mempunyai huruf Y. Kalau seperti ini, tinggal kamu operasikan angka yang ada di depannya. Y-nya tetap biasa aja. Ini sama aja kayak kalian menyatakan misalnya Y ini saya ganti jadi kardus ya. Ada 4 kardus ditambah 6 kardus. Ada berapa kardus? Ya kan? Kan ada 10 kardus. Ya udah 10 Y. Seperti itu. Jadi Y-nya jangan sampai hilang atau jangan sampai jadi pangkat 2 atau jadi 4Y tambah 6Y jadi 10 YY kayak gitu, enggak ya. Jadi dia tetap 4 kardus tambah 6 kardus sama dengan 10 kardus. Maka jadi 10 Y. Nah, 9-nya tetap seperti ini. Kenapa dia pengurangan? Ya memang karena aslinya dia pengurangan. Jadi jangan dirubah-rubah ya tandanya. Dia pengurangan, tetap pengurangan. Konsepnya sama seperti tadi. Karena 9-nya dia tidak punya Y atau dia berbeda suku, maka bentuknya udah seperti ini aja. Sehingga suku di dalam bentuk paling sederhana ini hanya ada 2, 10Y dan 9. Kemudian ini ada soal yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kita harus menentukan kasus aljabar seperti ini. Kita anggap keranjang buah ibu disimbolkan dengan huruf P. Nah, ini mudah sekali ya, karena kita sudah diminta untuk menganggap keranjang buah sebagai huruf P. Maka kita bisa menyatakan bahwa keranjang buah itu adalah variabel. Kenapa variabel? Ya karena kita nggak tahu loh di dalam keranjang itu ada berapa buah mangga, ya nggak? Nah, karena itulah kita mudah saja tinggal kita ganti si keranjang ini menjadi P. Sehingga 4P, pertamanya kita punya 4 keranjang, ditambah 1 keranjang lagi. Nah, ini kenapa saya tuliskan saya tuliskan P saja? Ya karena si P ini mewakili 1P. Nggak perlu kalian tuliskan satunya pun, ini sudah dianggap sebagai 1 keranjang atau 1P. Seperti itu. Ditambah 3 buah lagi. Nah, 3 buah mangga, perhatikan ya, 3 buah mangga. Tidak perlu dipertanyakan lagi kan berapa
komposisinya, berapa isinya itu. Kalau si keranjang tadi kan berapa ya isi buah mangganya. Nah kalau ini kan sudah jelas, oke. Dikurangi karena diberikan kepada saudaranya, dikurangi 2 keranjang atau 2P. Nah seperti ini bisa kita sederhanakan. Kenapa bisa disederhanakan? Karena bisa dioperasikan yang memiliki huruf yang sama atau suku yang sama. Seperti ini ya awalnya, 4P ditambah P ditambah 3 kurangi 2P. 4P plus P-nya kita jumlahkan terlebih dahulu pun bisa. Jadi si P ini tadi jangan bingung, si P ini adalah 1 ya. Sehingga kita punya 4P ditambah 1P atau 4 keranjang ditambah 1 keranjang sama dengan 5P atau 5 keranjang. Nah terus perhatikan bahwa di belakang sendiri itu ada dikurangi 2P. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Jadi 5P dikurangi 2P hasilnya adalah 3P. Dan kemudian sisanya ada plus 3 ini kita tuliskan lagi plus 3. Seperti itu dapat dipahami, itu adalah bentuk paling sederhana dari kasus ibu. Lalu berikutnya kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Ini juga sama persis kayak yang tadi, cuman caranya seperti ini. Ini ada cara baru untuk kalian menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi kalau misalkan si suku yang sama itu ada di tempat yang agak berjauhan, suku yang sama masih ingat kan bagaimana itu bentuknya? Yang sama-sama memiliki huruf yang sama atau sama-sama tidak punya huruf atau hanya konstanta saja seperti ini. Cara yang lain dari soal yang tadi itu, kalau misalkan mereka itu jaraknya berjauhan seperti ini, kalian geser anak-anak. Maksudnya digeser bagaimana Bu? 5P ditambah 7P ya kan, karena mereka sama-sama suku yang sama. Nah 7-nya ini kita geser ke depan anak-anak. Nah kalau kita geser ke depan, tanda positif atau tanda penjumlahannya ini harus ikut ya, harus ikut. Jadi jangan cuma 7P-nya aja yang pindah ke depan, tapi plus 7P-nya itu pindah ke depan semuanya, jadi seperti ini. Nah otomatis kan 4-nya geser ke belakang, tapi jangan cuma 4-nya aja yang geser ke belakang. Tanda pengurangannya ini juga harus ikut geser, sehingga plus 7P-nya geser ke depan, min 4-nya geser ke belakang. Sehingga kita dapatkan 5P tambah 7P sama dengan 12P. Dan min 4-nya tetap tinggal kita tuliskan lagi. Oke, itu cara yang lain. Nah, cara yang mana yang paling mudah untuk kalian terserah. Ini kasusnya juga sama. Nah, ini bedanya tuh seperti ini. Perlu kalian pahami bahwa X itu tidak sama dengan XY. Jadi ini dua suku yang berbeda ya anak-anak. Kenapa berbeda? Ya karena ini X saja, sementara yang ini tuh udah dikalikan dengan Y, angkanya udah lain. Hasilnya tuh beda loh, lihat aja ini cuman X, ini XY. Nah maka mereka itu sukunya beda ya, jangan disamakan. Sehingga kita tidak perlu menyederhanakan atau tidak perlu mencari ini tuh sukunya berapa, ini bentuk sederhana itu berapa, karena mereka lihat nih, mereka memiliki huruf-huruf yang berbeda-beda loh. Ada yang X saja, ada yang Y saja, ada yang XY, ada yang Z, dan ada yang tidak punya huruf sama sekali. Sehingga mereka semua ini adalah suku yang berbeda ya. Jangan samakan X dengan XY atau Y dengan XY, itu tidak sama. Sehingga mereka punya 1, 2, 3, 4, 5 suku. Oke, yang ini juga sama caranya. Oke, perhatikan ya. Untuk soal yang ini 120 PQR, seperti yang sudah saya bilang tadi, yang XY tadi, ini tuh satu suku ya. Ini satu suku. Jadi mereka tuh dipisahkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Oke? Baik, untuk pembahasan pertemuan ketiga dan keempat akan saya lanjutkan ke video yang berikutnya, karena nanti takutnya terlalu panjang kalian jadi terdistract. Oke, jangan lupa tonton video yang kedua karena ini yang masuk ke penjumlahan dan perkalian aljabar yang kalian bingung. Yang tugas pertama sama kedua nilainya alhamdulillah lumayan-lumayan, tapi yang ketiga sama keempat ini, tugas ketiga dan keempat ini sepertinya cukup kesulitan. Jadi tolong banget ditonton biar kalian itu nggak bingung dan nggak bertanya terus kepada saya melalui WA, karena dijelaskan seperti ini tuh biasanya kan lebih paham ya daripada di WA. Sebentar di WA kan cuman saya ketik gitu kan,
Sehingga silahkan ditonton part keduanya, oke? Selamat belajar.